Aurat perempuan di dalam sholat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi semuanya seluruh tubuh harus tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Misalnya telapak tangannya tertutup tidak masalah. Yang penting sisa dari aurat-aurat yang lain jangan sampai ada yang terbuka. Dari kapan? Dari mulai awal kita mulai sholat sampai akhir untuk perempuan ya. Jadi begini, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bagian rambut. Karena batas wajah ini adalah dari mulai tumbuhnya rambut sampai ke sini, sampai ke rahang, sampai ke dagu. Ini sudah bukan lagi wajah. Jadi jika misalnya mbak-mbak atau ibu-ibu menggunakan mukena, pastikan mukenanya tidak nampak rambutnya. Yang kedua juga jangan sampai mukenanya terlalu turun sehingga bagian leher kelihatan. Jadi bagian batas wajah sampai di mana? Ya seperti yang kita basuh pada saat wudhu, batas wajah hanya segitu saja. Lebih dari itu bukan wajah. Ini sudah bukan wajah lagi. Rambut kita sudah bukan bagian dari wajah. Jadi tidak boleh nampak pada saat kita sholat. Yang kedua perlu diperhatikan kalau misalnya ternyata bahan mukenanya adalah bahan yang sekiranya rambut bisa tembus keluar kalau tidak menggunakan dalaman kerudung. Kadang-kadang kalau tidak digunakan rambutnya muncul keluar, khususnya kalau rambutnya rambut pendek untuk perempuan ya. Ini auranya kelihatan. Jadi misalnya mungkin bahan mukena atau telekungnya bukan bahan yang tebal, kita pastikan untuk agar lebih aman kita gunakan dalaman saja agar tidak ada rambut yang keluar sehingga auratnya kelihatan. Atau bukan dari bagian atas, bagian belakang. Misalnya rambut perempuan ini panjang, maka pastikan mukena yang kita gunakan bagian bordir di belakang tidak yang bolong-bolong, tapi yang tertutup semuanya. Kalau misalnya rambutnya panjang lalu bagian belakang mukenanya dibordir dengan motif bolong-bolong seperti itu, lalu rambutnya kelihatan dari belakang, sama saja auratnya terlihat sehingga menyebabkan sholatnya tidak sah. Kemudian selain rambut yang juga perlu diperhatikan adalah kaki. Kaki di dalam sholat juga termasuk aurat. Maka pastikan kalau misalnya menggunakan mukena yang bentuknya atau ukurannya tidak terlalu besar, ukurannya pas-pasan, mungkin sedikit diturunkan dari pinggang. Agar apa? Pada saat rukuk dan pada saat sujud kaki tidak terlihat, tidak keluar dari mukena tersebut. Karena kalau sampai keluar kakinya kelihatan, sholatnya batal karena kaki tidak termasuk bagian dari aurat. Jadi itu tadi beberapa poin yang mungkin perlu kita perhatikan. Untuk batas-batasnya mungkin kita tahu wajah dan telapak tangan saja yang boleh terlihat. Nah tapi untuk poin-poin seperti tadi itu perlu kita perhatikan. Telapak tangan juga, misalnya kita sholat bukan dengan mukena ya, atau dengan mukena yang mungkin ada lubang di bagian telapak tangan, pastikan tertutup rapat, batasnya hanya sampai ke sini, hanya sampai ke pergelangan saja, jangan sampai lebih dari itu yang kelihatan. Jadi misalnya sholatnya bukan dengan mukena tapi dengan baju panjang, dengan rok panjang, maka pastikan mungkin lebih aman Anda menggunakan handsock atau Anda menggunakan kaos yang panjang terjulur sampai ke sini, akan lebih aman agar saat tangan diangkat atau saat sujud dan sebagainya tidak tertarik sehingga bagian sini kelihatan. Ini termasuk aurat yang harus ditutup di dalam sholat, batasnya sampai ke pergelangan. Lebih aman kalau ditutup semuanya. Intinya untuk mbak-mbak dan ibu-ibu semuanya yang hadir malam hari ini, ayo kita jaga bagaimana aurat kita di dalam sholat. Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini kita jaga aurat kita agar sholat kita selalu sah, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa dapat ganjaran, keutamaan, manfaat, dan faedah dari sholat yang kita lakukan. Mungkin kurang lebih seperti itu.